Halo historian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk belajar sejarah. Pada video yang lalu, saya sempat membahas jajanan tahun 90-an seperti Milady, coklat payung, harum manis, dan permen rokok. Kali ini saya juga akan membahas nostalgia jajanan tahun 90-an. Mau tahu lebih lanjut? Yuk tonton video ini sampai selesai. Tapi sebelum itu, buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian. Historian masih inget nggak dengan kue rangi? Kue yang satu ini disebut juga sagu rangi, merupakan kue tradisional asal Betawi. Kata rangi berasal dari singkatan digarang wangi. Dalam pembuatan kue rangi, proses memasaknya tidak menggunakan minyak, tapi memakai bara api dari kayu. Bahan kue rangi terdiri dari campuran tepung sagu, kelapa parut, dan gula. Campuran tepung sagu dan kelapa parut kemudian dibakar di atas dua baris cetakan yang mirip dengan cetakan untuk membuat kue pancong atau bandros. Setelah matang, kue rangi yang sudah jadi selanjutnya dilumuri dengan gula merah di atasnya. Bagi historian yang dulu menghabiskan masa kecilnya di Jakarta, bisa jadi kue rangi sudah nggak asing ya. Tapi karena perkembangan zaman, kue rangi ini kalau boleh dibilang udah sangat langka. Masih ada pedagang yang menjual kue rangi, tapi hanya di beberapa tempat di sudut ibu kota. Selain makanan, ada juga jajanan tradisional asal Betawi dalam bentuk minuman es. Namanya es lendang mayang. Historian era 90-an masih ingat nggak dengan es yang satu ini? Es lendang mayang adalah makanan penutup tradisional khas Betawi yang mempunyai rasa manis gurih. Kenapa dinamakan selendang mayang? Kata selendang karena es ini berupa lapisan yang terdiri dari beberapa warna, yaitu hijau, putih, dan merah, yang menyerupai selendang seorang penari. Sedangkan kata mayang diartikan kenyal dan manis. Bahan es selendang mayang berupa tepung beras dan tepung hankwe atau tepung kacang hijau. Minuman ini disajikan dengan es batu, kuah santan, dan sirup gula merah. Saat ini untuk menikmati es selendang mayang hanya bisa ditemukan di tempat-tempat tertentu, seperti di Setu Babakan, sebuah perkampungan budaya Betawi yang terletak di Jakarta Selatan. Ada juga jajanan es yang populer di era 90-an. Namanya es lilin. Jajanan es ini ditemukan di Amerika Serikat oleh Frank Epperson pada tahun 1904. Ketika musim dingin, Epperson secara tidak sengaja meninggalkan air soda di salju. Selang beberapa lama, Epperson terkejut bahwa soda telah membeku. Lalu dia mencicipinya. Rasanya cukup enak, hingga pada tahun 1923 dia mematenkan konsep beku dengan pegangan stick dengan sebutan Epsicle. Es lilin pertama kali diperkenalkan di Indonesia, tepatnya di Bandung, pada tahun 1950. Es lilin berbentuk panjang dengan berbagai macam rasa, seperti coklat, mangga, stroberi, jambu biji, dan alpukat. Dulu kita dapat menikmati es lilin ini melalui pedagang keliling menggunakan gerobak dorong atau box es berukuran sedang yang dibawa dengan cara digendong. Tapi saat ini kita sudah sangat sulit untuk menemukan pedagang yang menjajakan es lilin.
Ada jajanan yang mirip dengan rambut nenek. Historian masih ingat nggak? Yap, jajanan itu disebut dengan gulali rambut nenek. Jajanan tradisional dari Indonesia ini berasal dari Krian, Talang, Banyu Asin, Malang, dan Lamongan. Tahun 1950-an, gulali rambut nenek tersebar luas di kota Malang. Gulali rambut nenek adalah jajanan yang terbuat dari gula pasir yang dipanaskan, lalu diberi warna dengan pewarna makanan untuk menghasilkan warna yang menarik. Awalnya jajanan ini berwarna putih, mirip seperti bentuk rambut nenek. Jadi disebut dengan rambut nenek. Jajanan ini memiliki tekstur yang berserat seperti serutan. Berbeda dengan gulali atau permen kapas yang padat dan kental. Rambut nenek menjadi salah satu jajanan yang menarik dan unik dalam budaya makanan Indonesia. Makanan ini menjadi favorit banyak orang, terutama anak-anak kecil, dan masih populer di tahun 1980-an sampai 1990-an. Tapi saat ini sudah sangat jarang terlihat pedagang yang menjual gulali rambut nenek, yang hanya bisa ditemui di tempat-tempat tertentu seperti di sekolah. Historian masih ingatkah dengan kue putu? Biasanya kue ini dijual oleh pedagang yang menggunakan pikulan dan mengeluarkan suara yang khas dari sebuah benda yang mirip tungku kecil. Ternyata kue putu memiliki beberapa versi sejarah. Versi pertama menyebutkan kue putu berasal dari India dan diperkenalkan oleh pedagang India ke Indonesia pada zaman kolonial Belanda. Kue putu asli berasal dari negara bagian Tamil Nadu di India dan disebut sebagai puttu atau pittu. Kemudian kue ini menyebar ke Indonesia dan mengalami modifikasi sesuai dengan selera dan bahan-bahan yang tersedia di Indonesia. Versi kedua mengatakan kue putu berasal dari Jawa Barat. Konon kue ini dibuat oleh seorang perempuan yang ingin membuat kue praktis dan mudah dibawa ketika berdagang. Karena kue itu menggunakan cetakan bambu yang terdiri dari dua bagian, maka kue ini diberi nama kue putu atau kue tutup. Lalu, versi ketiga menyebutkan kue putu berasal dari Sumatera Selatan. Disebutkan seorang wanita yang mengambil beras ketan serta gula merah yang ada di dapur. Lantas mencetaknya menggunakan cetakan bambu yang disebut putu. Secara etimologi, kata putu dalam bahasa Indonesia adalah serapan dari bahasa Jawa, yaitu putu atau puton, yang artinya bundar atau lingkaran, merujuk kepada bentuk rongga buluh bambu yang digunakan dalam proses pembuatan kue putu bambu. Kue putu berbahan tepung beras, dengan isian gula Jawa dan ditabur dengan kelapa parut. Cara membuat kue ini yaitu dikukus, dengan diletakkan di dalam tabung bambu yang sedikit dipadatkan. Sekarang sudah sangat jarang ditemui lagi pedagang keliling yang menjual kue putu. Historian pernah dengar sebuah makanan yang bernama laksa? Atau mungkin pernah menyantap laksa? Laksa adalah makanan berjenis mie yang diberi bumbu. Dalam laksa ada percampuran elemen Tiongkok dan Melayu. Ada beberapa jenis laksa. Tapi di Indonesia, laksa yang dikenal yaitu laksa Penang, dengan mie yang berbentuk bulat putih dan sedikit tebal. Nama laksa diambil dari bahasa Sansekerta, yaitu laksa, yang artinya banyak. Laksa merupakan hidangan mie dengan bumbu yang banyak. Selain laksa Penang, ada juga laksa Betawi. Laksa Betawi mendapatkan pengaruh budaya Tiongkok
karena pemakaian ebi ke dalam bumbu. Laksa Betawi adalah hidangan berkuah yang berwarna kuning. Makanan ini termasuk makanan yang sudah langka dan penjualnya mulai jarang ditemukan. Laksa saat ini masih bisa ditemui di tempat-tempat tertentu seperti Setu Babakan dan Rawabelong yang merupakan pemukiman masyarakat Betawi. Selain itu, kita dapat menikmati laksa seperti pada saat momen tertentu. Contohnya ketika upacara pernikahan orang Betawi. Itu tadi beberapa makanan legendaris yang sudah jarang kita temui. Semoga video tadi bermanfaat dan menambah pengetahuan kita tentang sejarah Indonesia, karena sejarah adalah guru kehidupan. Sampai jumpa di video selanjutnya.